warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu mengenai rangkaian power supply. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Saadah dan ada 3 rekan saya, yaitu Erin Siti Fauzia, Muhammad Rifal Miftahul Muafiq, dan Ramanda Putra Kolbi. Untuk pembahasan yang pertama di sini mengenai alur kerja rangkaian power supply. Nah, rangkaian power supply ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah listrik PLN yang berupa arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Nah, untuk alur kerja yang pertama di sini dimulai dari listrik PLN dengan tegangan 220 volt. Nah, tegangan tersebut terlalu tinggi untuk digunakan langsung, sehingga untuk yang pertama di sini tegangan dialirkan ke transformator step down. Nah, di dalam transformator step down ini tegangan akan diturunkan menjadi lebih kecil. Nah, lalu dari transformator step down, tegangan akan masuk ke jembatan dioda. Nah, di jembatan dioda ini berisi 4 buah dioda. Nah, di bagian dioda ini arus bolak-balik akan diubah menjadi arus arah atau DC. Nah, lalu dari jembatan dioda ini tegangan akan difilter oleh kapasitor. Nah, kapasitor ini bekerja sebagai penyimpan tegangan sementara. Kemudian dari kapasitor tegangan akan masuk ke IC regulator. Nah, IC regulator ini berfungsi untuk menjaga agar tegangan tetap stabil. Dari IC regulator ini akan masuk ke resistor. Nah, resistor ini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Nah, agar LED tidak cepat rusak. Lalu yang terakhir ini ada LED. LED ini berfungsi sebagai penanda bahwa jika LED ini menyala, berarti rangkaian power supply ini bekerja dengan baik. Nah, mungkin itu saja mengenai alur kerja rangkaian power supply. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi komponen-komponen yang dilakukan pada rangkaian power supply. Komponen yang pertama yaitu trafo step down, di mana trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang bersumber dari PLN ke tegangan yang lebih aman untuk digunakan. Karena tegangan yang bersumber dari PLN ini memiliki voltase yang sangat tinggi, yaitu 220 volt, sehingga cukup berbahaya untuk digunakan langsung pada rangkaian elektronika. Kemudian komponen yang kedua yaitu dioda bridge, di mana dioda bridge ini terdiri dari 4 buah dioda yang disusun, yang berfungsi untuk mengarahkan arus yang keluar dari trafo. Karena keluaran arus dari trafo masih berbentuk arus AC, yaitu arus bolak-balik. Sementara sebuah rangkaian elektronika membutuhkan arus DC. Oleh karena itu, dioda bridge mengarahkan arus AC, yakni arus bolak-balik, menjadi arus DC, yaitu arus arah. Kemudian komponen yang ketiga yaitu filter kapasitor, di mana filter kapasitor ini berfungsi untuk meratakan gelombang. Karena meskipun dioda bridge telah mengarahkan gelombang dari AC ke DC, namun tetap ada ketidakmulusan dari gelombang arus yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan filter kapasitor untuk meratakan gelombang tersebut. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu regulator, di mana regulator ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang masuk ke rangkaian. Pada percobaan ini digunakan 3 buah regulator, yaitu IC LM7805 yang digunakan pada tegangan 5 volt, IC LM7809 yang digunakan pada rangkaian 9 volt, dan IC LM12 yang digunakan pada rangkaian 12 volt. Regulator ini memastikan tegangan output tetap stabil meskipun arus yang ditarik berbeda-beda pada setiap percobaan. Kemudian arus masuk ke resistor dan LED, di mana resistor ini berfungsi untuk menghambat arus yang masuk ke LED agar LED tidak cepat rusak. Karena apabila
karena apabila jumlah arus yang masuk LED itu terlalu banyak, maka LED tersebut tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian LED merupakan indikator visual yang menandakan adanya arus dalam rangkaian tersebut. LED akan menyala jika terdapat arus dalam rangkaian power supply dan akan mati jika tidak ada arus dalam rangkaian power supply. Baik, di sini saya akan menjelaskan kendala apa saja yang terjadi pada saat kelompok kita merangkai rangkaian power supply. Kendala yang kami alami yaitu tidak terlalu berat gitu. Pada saat awal percobaan, trafo sempat bermasalah karena sambungannya kurang kuat atau longgar, sehingga tegangan tidak keluar dengan benar. Setelah kami cek dan solder ulang kabel trafonya, rangkaian bisa berfungsi dengan normal dan menghasilkan tegangan yang stabil. Analisis dari rangkaian tersebut, jadi rangkaian ini itu berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Ada beberapa tahap, yaitu seperti penurunan tegangan oleh transformator, lalu ada penyearahan oleh dioda, lalu ada kapasitor untuk pemerataan, dan juga penstabilan oleh IC regulator. Nah, setiap komponen memiliki peran penting agar tegangan keluaran tetap aman dan konstan. Nah, kendala yang terjadi seperti solder kurang rapi, terus tegangan tidak stabil, atau LED tidak menyala, itu dapat diatasi dengan cara memperbaiki komponen-komponen tersebut dan memperbaiki solderan-solderan yang sekiranya memang belum rapi. Nah, mungkin itu saja mengenai kesimpulan dari rangkaian analisis power supply.